Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini masih tetap semangat dan juga sehat-sehat selalu. Oke, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tahap siklus akuntansi berikutnya, yaitu neraca saldo. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung jelaskan ya. Di sini kita bisa lihat seperti apa pengertian dari neraca saldo. Jadi, kalau saya jelaskan secara singkatnya itu, neraca saldo adalah daftar nama-nama akun yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah akhir antara debit dan kredit yang ada di buku besar. Jadi, neraca saldo ini untuk mengetahui atau menunjukkan posisi antara debit dan kredit yang ada di buku besar. Nah, jadi untuk melihat keseimbangannya ya. Nah, kemudian data-data yang digunakan dalam neraca saldo ini berasal dari data-data buku besar. Jadi, semua nama-nama akun yang ada di buku besar itu akan kita masukkan ke dalam daftar neraca saldo. Jadi semua nama-nama akunnya kita pindahkan, begitu pula dengan nomor akunnya kita pindahkan, dan begitu pula dengan nominalnya juga kita pindahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi ini ya, ini arti dari neraca saldo. Oke, lanjut di sini kita bisa lihat ada bentuk neraca saldo. Ya, ini adalah bentuk neraca saldo. Nah, hanya seperti inilah bentuk neraca saldo itu. Oke, jangan lupa kalau kita membuat laporan itu kita harus bikin judulnya, ya nama perusahaannya, kemudian laporannya mau dibuat, kemudian periodenya kapan, bulan berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat juga ada tabel ya. Tabel inilah tabel neraca saldo. Kemudian di sini ada berapa kolom, ada nomor akun, ada kolom nama akun, ada kolom debit, ada kolom kredit. Nah, jadi di masing-masing kolom ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau nomor akun berarti itu isinya nanti adalah nomor-nomor akun, ya. Dari mana kita dapatkan nomor akunnya? Ya, kita dapatkan ini dari buku besar. Kemudian nama akun ini juga nantinya akan kita buat di sini. Dapat datanya dari mana? Dari buku besar. Nah, kolom debit ini untuk meletakkan nominal yang posisinya memang di debit. Datanya dari mana? Dari buku besar. Kemudian kredit. Kolom kredit ini juga untuk meletakkan nominal yang posisinya di kredit. Datanya dari mana? Yaitu dari buku besar. Setelah kita sudah melakukan pencatatan atau pemindahan data dari buku besar semuanya ke dalam neraca saldo, maka kita akan terakhir kali itu akan melakukan penjumlahan. Jadi kita nanti jumlahkan semuanya berapa jumlah di posisi debit, kemudian jumlahkan semuanya berapa posisi di kredit. Nah, setelah dijumlahkan itu harus keadaan jumlahnya sama, seimbang. Ketika kita menemukan perbedaan, ada selisih antara debit dan kredit, ini perlu dilakukan cross-check kembali. Jangan-jangan ada data yang salah masuk, atau salah input, atau salah pengetikannya. Jadi, untuk melakukan pencatatan ini, kalian harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai salah sedikit pun, ya. Oke, baik, inilah dia bentuk neraca saldo. Saya rasa semua sudah pada tahu ya, neraca saldo itu seperti apa bentuknya. Nah, dan fungsi-fungsi dari masing-masing kolom ini juga sudah pada tahu untuk apa saja. Nah, jadi setelah ini akan saya jelaskan bagaimana kita melakukan namanya pencatatan ya, contoh pencatatan yang dilakukan di neraca saldo. Oke, ini dia. Ini data-datanya nanti ya, ini data-data yang akan kita gunakan. Ini saya pakai data buku besar Hajah Ayu yang kemarin ya. Nah, ini dia di sini. Ini dia. Oke. Ini data-datanya sudah saya siapkan. Jadi kita tinggal hanya melakukan penjelasan aja ya. Saya di sini hanya menjelaskan aja. Jadi semuanya data sudah saya siapkan. Oke. Di sini pertama, ingat seperti saya katakan tadi, data yang kita gunakan untuk menyusun neraca saldo itu berasal dari data buku besar.
Oke, jadi semua data buku besar itu yang akan kita pindahkan nantinya ke dalam neraca saldo. Misalnya ini data buku besar kas ya. Ini kita sudah lakukan kemarin pemostingan ke buku besar. Nah, setelah melakukan seperti itu, setelah kita menemukan atau memiliki data buku besar seperti ini, maka kita harus melakukan namanya membuat namanya neraca saldo. Nah, data yang kita ambil itu yang mana? Data yang kita ambil itu yang ini dia. Oke, kita bisa lakukan pemindahan. Pertama, tadinya ini adalah kosong ya. Ini tadinya kosong. Kosong, semuanya kosong. Ini nggak ada, cuma judulnya aja. Nah, kita anggap ini semuanya tadinya kosong. Kemudian, yang kita lakukan pertama sekali adalah memindahkan nomor akunnya. Oke, nomor akunnya kita lihat di sini ada nomor akun 101. Berarti kita pindahkanlah dia kemari 101. Nama akunnya, oke, nama akunnya kita coba lihat di sini kas. Oke, berarti kas ya. Nah, kas kita pindahkan kemari. Kemudian nominalnya itu yang kita ambil adalah nominal yang paling akhir. Ini saldonya. Saldo akhirnya yang ini. Nah, jadi bukan yang ini bukan. Tapi yang terakhir kali saldonya berapa? Inilah yang kita pindahkan nanti ke dalam neraca saldo. Posisinya di mana? Oh, ternyata posisinya di debit. Berarti saya akan pindahkan ini 7.800.000 di debit. Oke, sudah selesai satu ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Kita ternyata ada juga data buku besar sewa di Bermuka. Maka saya akan pindahkan ini. Ini nominalnya saya akan pindahkan, nama akunnya saya akan pindahkan, nomor akunnya juga saya akan pindahkan. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nomor akunnya 102, nama akunnya sewa di Bermuka, nominalnya 2 juta di debit. Oke, kemudian yang ketiga, ya, ini data buku besar perlengkapan jahit. Nah, saya akan pindahkan nama akunnya, saya akan pindahkan nomor akunnya, saya juga akan pindahkan nominalnya 100.000 posisi di debit. Nah, hasilnya akan seperti ini. 103 perlengkapan jahit, nominalnya 100.000 di debit. Kemudian, saya juga akan memindahkan data buku besar mesin jahit ini. Nah, di sini ada nama mesin jahit, nomor akunnya 151, kemudian di sini ada nominal saldonya itu 500.000 di debit, maka hasilnya akan seperti ini. Oke ya. Kemudian lagi saya akan melakukan pemindahan data dari buku besar utang, nah, data buku besar utang usaha. Itu nominalnya itu nama akunnya utang usaha, nomor akunnya 201, kemudian saldo akhirnya itu 150.000, tapi posisinya berada di kredit. Nah, maka di sini juga saya akan melakukan pemindahan data 201, utang usaha, posisinya 150.000 di kredit. Kemudian ada data buku besar modal Haja Ayu. Kemudian nomor akunnya 301, dan nominalnya berada di kredit 10 juta. Kemudian saya pindahkan kemari. 301 modal Haja Ayu, nominal kredit 10 juta. Kemudian saya akan pindahkan juga buku besar, data buku besar pendapatan jahit, nomor akunnya 401, kemudian nominalnya itu ada 550.000, posisinya berada di kredit. Maka saya pindahkan di sini 401 pendapatan jahit ke nominal di kredit 550.000. Dan yang terakhir, ya, di sini ada data buku besar beban gaji. Nominalnya nomor akunnya 501, kemudian nominalnya di debit 300.000. Nah, hasilnya seperti ini, 501 beban gaji 300.000. Setelah semua data-data buku besar itu saya pindahkan ke dalam neraca saldo, maka yang harus saya lakukan adalah menghitung jumlah posisi di debit dan juga menghitung jumlah posisi di kredit. Nah, ketika saya menghitung dan menjumlahkan keseluruhannya, maka dapatlah di debit itu 10.700.000 dan di kredit juga 10.700.000. Artinya apa? Artinya jumlah antara debit dan kredit itu posisinya seimbang ya.
Jadi kalau sudah seperti ini artinya sudah benar. Sudah benar apa yang kita lakukan. Tapi ketika nantinya misalnya tiba-tiba kita mengalami selisih, di sini 10 juta, di sini 10 juta 700, maka kita harus melakukan cross check kembali data-datanya, baik itu yang ada di data buku besar maupun di data jurnal umumnya. Jadi harus sampai benar-benar ketemu selisihnya di mana, ya. Oke, beginilah cara kita melakukan pemindahan data dari buku besar ke neraca saldo, ya. Jadi tidak susah sebenarnya. Intinya nominal-nominal yang ada di sini itu berasal dari data-data akhirnya, ya, data-data terakhirnya berapa. Nah, tinggal kita mengumpulkan saja sebenarnya. Hanya dikumpulkan, kemudian pindahkan sesuai dengan permintaannya, nomor akun ya pindahkan nomor akunnya, nama akun ya pindahkan nama akunnya, nominalnya lihat posisinya di mana. Kalau di debit maka letakkanlah di debit. Kalau dia di kredit maka letakkanlah dia di kredit. Begitu cara mengerjakan neraca saldo. Jadi tahap ya ini adalah tahap yang ketiga. Habis jurnal umum, masuk ke buku besar, dan kemudian kita melakukan neraca saldo. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang neraca saldo. Semoga sahabat BMA dimanapun berada sudah paham mengenai neraca saldo dan cara melakukan pencatatannya seperti apa. Dan untuk tahap berikutnya nanti yaitu mengenai jurnal penyesuaian akan saya jelaskan kembali di hari besok mungkin insya Allah ya, saya akan jelaskan kembali. Dan jika ada pertanyaan atau masih ada keraguan-keraguan silakan beri komentarnya di bawah. Dan tetap semangat ya untuk belajar akuntansinya. Insya Allah kalau benar-benar niatnya untuk belajar, semua akan bisa kita lalui dan bisa dipahami dengan mudah. Jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu. Oke, biar ilmunya masuk ke dalam, nggak membal keluar. Oke, sampai ketemu di penjelasan-penjelasan siklus akuntansi perusahaan jasa berikutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.